Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang peran Indonesia dalam konflik Rusia dan Ukraina. Perkenalkan, nama saya Raisya Purnendara. Nama saya Nabil Fatah. Nama saya Talita Nurapa. Perkenalkan, nama saya Cantika Rasidin. Di latar belakang, konflik antara Rusia dan Ukraina terus meningkat dan menyita perhatian banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Puncak konflik tersebut ditandai dengan adanya operasi militer khusus di wilayah Ukraina yang diperintahkan oleh Presiden Rusia. Dengan adanya konflik antara dua negara ini dapat menyebabkan kerugian dan dampaknya negatif bagi negara lain dalam berbagai bidang, baik perekonomian dan perdagangan. Karena itulah diperlukan upaya untuk mendamaikan konflik tersebut. Kami menganalisis bagaimana upaya dan peran dilakukan oleh negara-negara di dunia, khususnya Indonesia, untuk mendamaikan dan meredakan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Rusia dan Ukraina merupakan dua negara yang merdeka saat runtuhnya Uni Soviet. Dari catatan sejarah, konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung lama. Pada tahun 1991, Ukraina berhasil mendapatkan kemerdekaannya setelah pecahnya Uni Soviet. Referendum Ukraina yang dilakukan pada bulan Desember 1991 menjadi penanda berakhirnya persatuan Rusia, Ukraina, dan Belarusia memulai pembubaran resminya. Dikutip dari Kompas.com, pada tahun 2013, Presiden Viktor Yanukovych sebagai Presiden Ukraina menolak kesepakatan ekonomi dengan Uni Eropa. Di tahun berikutnya, parlemen Ukraina melengsarkan Yanukovych dari jabatannya dan menyebabkan konflik dalam pemerintahan Ukraina dan terbagi menjadi dua kubu, yaitu pro-Uni Eropa dan pro-Rusia. Dua pro-Uni Eropa adalah masyarakat dan politis Ukraina daratan, sedangkan pro-Rusia berasal dari masyarakat dan politikus Crimea. Pada tahun 2014, Crimea meminta bantuan kepada Rusia untuk menyelesaikan konflik di negerinya, dan pemerintah menerima permintaan tersebut lalu mengirimkan semua pasukannya untuk menduduki Crimea. Uni Eropa mengecam Rusia karena ikut campur urusan dalam negeri Ukraina. Sejak akhir Februari 2014, terjadi demonstrasi oleh kelompok pro-Asia dan pro-pemerintahan yang berlangsung di kota besar seluruh timur dan selatan Ukraina. Pemberontakan terjadi di wilayah Donetsk dan Luhansk. Pemerintahan Ukraina kemudian meluncurkan serangan militer balasan terhadap pemberontakan sehingga menyebabkan munculnya konflik bersenjata di Donbas. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berusaha diberhentikan melalui perjanjian Minsk di mana Prancis dan Jerman sebagai negara penengah, namun damai ini gagal dan konflik di Donbas masih terus berlanjut. Sampai sekarang, saat ini konflik yang terjadi pada Rusia dan Ukraina kembali memanas, disebabkan oleh keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. NATO adalah organisasi pertahanan dan keamanan di kawasan Atlantik Utara, meliputi Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Secara geografis, Ukraina dianggap sebagai urat nadi pertahanan Angkatan Laut Rusia. Karena itu, menurut Putin, Ukraina harus terbebas dari ancaman atau investasi kekuatan lainnya. Hadirnya kekuatan militer yang dibangun oleh NATO di perbatasan Rusia dianggap sebagai ancaman keamanan. Hal tersebut menyebabkan Presiden Vladimir Putin memerintahkan operasi militer khusus di wilayah Ukraina. Pada tanggal 24 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan operasi militer khusus di wilayah Ukraina dan mengatakan agar militer Ukraina menjatuhkan senjata. Putin juga menegaskan bahwa Rusia akan langsung merespon jika ada pasukan asing yang menghalangi aksi tersebut, dan mengatakan bahwa Moskow akan berusaha untuk melakukan demilitarisasi dan denasifikasi Ukraina. Pernyataan tersebut muncul setelah Amerika Serikat mengungkapkan bahwa Rusia telah menempatkan hampir 150.000 tentara di dekat Ukraina. Alexei Polyakov dari Departemen CIS-2 Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa perang akan berakhir ketika Moskow mencapai tujuannya. Dalam hal ini, tujuan Moskow adalah perlindungan penduduk damai Donbas, demilitarisasi, dan denazifikasi Ukraina. Polyakov mengatakan
bahwa salah satu tujuan mereka juga menghilangkan ancaman terhadap Rusia yang datang dari wilayah Ukraina karena kolonisasinya anggota NATO. Salah satu juga karena mendapatkan permintaan dari pemimpin pemberontak pro-Rusia di Luhansk dan Donetsk, wilayah yang oleh Rusia diakui kemerdekaannya. Ukraina sendiri menegaskan, konflik ini adalah usaha tanpa provokasi dari Rusia untuk menguasai negara yang ingin bebas dari peraturan mereka sejak hancurnya Uni Soviet pada 1991. Pernyataan Shoigu itu muncul setelah Rusia mengklaim telah merebut pembangkit listrik terbesar Ukraina. Keberhasilan tersebut menjadi keuntungan strategis pertama Moskow dalam lebih dari 3 pekan terakhir. Namun Kiev menegaskan Rusia masih belum merebut tempat itu dan pertempuran masih berlangsung. Rusia sendiri dilaporkan telah menduduki sejumlah tempat penting di Ukraina Timur, tetapi dilaporkan mulai bergerak untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang tengah diduduki Rusia. Peran Indonesia terhadap konflik Rusia-Ukraina. Indonesia juga memiliki peran dalam konflik Rusia dan Ukraina. Indonesia sebagai negara yang menganut dan menjunjung tinggi prinsip bebas aktif dalam hubungan luar negeri menegaskan konsistensinya dengan prinsip tersebut dalam krisis Rusia-Ukraina. Direktur Eropa II Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Winardi Hanif Luki menegaskan bahwa prinsip bebas aktif yang dimaksud di sini bukan berarti netral aktif, namun juga memberikan kontribusi baik dalam membentuk pemikiran maupun bantuan untuk penyelesaian konflik. Prinsip ini bukan identik dengan sikap netral, melainkan bebas bersikap sesuai dengan kepentingan nasional. Sikap yang diambil Indonesia juga bukan cuma sekedar mengikuti negara lain, melainkan upaya untuk menyuarakan penting penghormatan terhadap norma hukum internasional. Indonesia akan terus mendorong penggunaan agar penggunaan kekuatan dihentikan sehingga semua pihak dapat menyelesaikan konflik tersebut. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan bahwa ada 4 poin yang disampaikan Kementerian RI menyangkut posisinya atas Ukraina. Pertama, bahwa Indonesia prihatin atas eskalasi konflik bersenjata di wilayah Ukraina yang sangat membahayakan keselamatan masyarakat dan berdampak bagi perdamaian di kawasan. Kedua, Indonesia juga menegaskan agar menaati hukum internasional dan piagam PBB mengenai integrasi dari suatu wilayah negara, serta mengecam setiap tindakan yang mengancam teritorial dan kedaulatan suatu negara. Ketiga, Indonesia menegaskan agar semua pihak mengedepankan perundingan dan diplomasi untuk menghentikan konflik dan mengutamakan penyelesaian damai. Keempat, kedaulatan bersikap Republik Indonesia telah mengambil langkah untuk menyelamatkan WNI di Ukraina sesuai rencana yang telah disampaikan. Direktur Utama LKNB antara media Tama Suryo Diningrat menilai Indonesia bisa mengambil peran dan kontribusi agar konflik tidak semakin memanas. Indonesia bisa mengambil bantuan kemanusiaan terhadap potensi tragedi kemanusiaan dalam konflik tersebut. Indonesia juga perlu mendorong dibukanya zona pengungsian untuk penempatan lebih banyak warga sipil yang terpaksa mengungsi akibat konflik. Saat ini Indonesia melakukan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan pertemuan Presiden Zelensky selaku Presiden Ukraina dan Presiden Vladimir Putin selaku Presiden Rusia untuk membuka ruang dialog antara keduanya sebagai upaya perdamaian dan mendorong berakhirnya konflik antara Rusia dan Ukraina. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan bahwa ada 4 poin yang disampaikan pemerintah Republik Indonesia menyangkut posisinya atas Ukraina. Pertama, bahwa Indonesia merasa prihatin atas eskalasi konflik bersenjata di wilayah Ukraina yang sangat membahayakan keselamatan masyarakat dan berdampak bagi perdamaian di kawasan-kawasan tersebut. Dan yang kedua, Indonesia juga menegaskan agar menaati hukum internasional dan piagam PBB mengenai integritas dari suatu wilayah negara, serta mengecam setiap tindakan yang mengancam teritorial dan kedaulatan suatu negara. Ketiga, Indonesia kembali menegaskan agar semua pihak dapat mengedepankan perundingan
dan diplomasi untuk menghentikan konflik yang terjadi dan mengutamakan penyelesaian damai. Keempat, Kedutaan Besar Republik Indonesia telah mengambil langkah untuk menyelamatkan warga negara Indonesia di Ukraina sesuai rencana yang telah disiapkan. Direktur Utama LKBN Antara Media Tamasudiningrat menilai Indonesia bisa mengambil peran dan kontribusi agar konflik tidak semakin memanas. Indonesia bisa memberikan bantuan kemanusiaan terhadap potensi tragedi kemanusiaan dalam konflik tersebut. Indonesia juga perlu mendorong dibukanya zona pengungsi untuk menampung lebih banyak warga sipil yang terpaksa mengungsi akibat konflik tersebut. Saat ini Indonesia melakukan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan bertemu secara langsung Presiden Zelensky selaku Presiden Ukraina dan Presiden Vladimir Putin selaku Presiden Rusia untuk membuka ruang dialog antara kedua negara tersebut sebagai upaya perdamaian dan mendorong berakhirnya konflik antara Rusia dan Ukraina. Kesimpulan, upaya sementara yang dapat diambil untuk mendamaikan konflik antara Rusia dan Ukraina sudah dilakukan melalui jalur informasi oleh beberapa negara hingga dibawa ke sidang umum PBB. Turki juga melakukan upaya perdamaian. Dari upaya perdamaian yang dilakukan Turki tersebut ada beberapa yang dihasilkan, yaitu pertama, Rusia untuk sementara menyepakati mengendurkan serangan militernya ke beberapa wilayah Ukraina. Kedua, Ukraina tidak akan bergabung ke aliansi pertahanan apapun di dunia termasuk NATO. Ukraina juga menginginkan penjamin untuk keamanan negaranya. Indonesia juga memiliki peran dalam Rusia-Ukraina. Indonesia sebagai negara yang menganut dan menjunjung tinggi prinsip bebas aktif dalam hubungan luar negeri, menegaskan konsistensinya dengan prinsip tersebut dalam krisis Rusia-Ukraina. Saat ini Indonesia melakukan perdamaian yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk membuka ruang dialog antara keduanya sebagai upaya perdamaian dan mendorong berakhirnya konflik antara Rusia dan Ukraina. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.